Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan para pemirsa yang berbahagia, ketemu lagi di channel saya Muhammad Hafid Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini akan saya sampaikan tentang akuntansi konsolidasi video yang kedua, ya, yang akan menjelaskan tentang bagaimana catatan akuntansi pada konsolidasi ini. Video akuntansi konsolidasi yang pertama itu membahas tentang bagaimana membagi hak kepemilikan. Silahkan disimak, linknya ada di deskripsi. Semoga video ini bermanfaat dan Allah memberikan kemudahan kefahaman di dalam mempelajari materi ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, saudara mahasiswa dan para pemirsa, jadi di bagian ini adalah bagaimana jurnalnya. Mengingat kembali tentang dasar penentuan kontribusi, itu yang pertama adalah kontribusi relatif dari aset bersih. Yang kedua adalah laba potensial. Dan yang ketiga adalah kombinasi dari nilai aset bersih dan laba potensial. Itu dasar penentuan kontribusi yang secara detail ada di video akuntansi konsolidasi yang pertama, yang nomor 1. Ya. Nah, bagaimana catatan akuntansinya? Jadi dari tiga dasar tadi, tiga yang ini, kalau perusahaan atau perseroan menggunakan dasar yang pertama dan kedua, apa itu yang pertama? Kontribusi relatif dari aset bersih. Apa itu yang kedua? Yang kedua adalah kontribusi relatif dari nilai laba potensial. Jika dasar nomor 1 dan nomor 2 yang dipakai, maka cara mencatatnya, cara menjurnalnya, besarnya aset yang diakui di perusahaan yang baru sebesar aset bersih. Aset bersih itu adalah aset dan juga kewajiban, ya, perusahaan yang bergabung dan tidak termasuk goodwill. Ya iyalah, karena kalau dasarnya 2 ini, 1 dan 2 ini enggak ada goodwill, maka pasti pengakuannya adalah hanya sebesar aset bersih, tidak termasuk goodwill. Tidak ada pilihan lain, hanya satu macam itu. Nah, tetapi kalau dasar yang digunakan adalah dasar yang ketiga, apa itu yang ketiga? Kontribusi relatif nilai aset bersih dan nilai laba potensial, sehingga di sini akan dikapitalisasi dan membentuk goodwill, ada goodwill, maka perusahaan bisa menggunakan satu dari 2 dasar ini. Ya. Yang pertama, perusahaan yang baru dibentuk boleh mengakui besarnya aset yang diserahkan oleh masing-masing perusahaan hanya sebesar aset bersih saja, aset dan kewajiban saja, tidak termasuk goodwill. Ini yang pertama. Lalu yang kedua adalah boleh perusahaan yang baru dibentuk mengakui besarnya aset yang diserahkan oleh masing-masing perusahaan sebesar aset bersih, aset dan kewajiban, termasuk goodwill. Jelas ya? Saya ulang. Kalau dasar yang dipakai untuk pembagian, ya, pembagian kepemilikan oleh perseroan yang baru itu dasar yang pertama dan kedua yang tadi, maka pilihannya 1, pencatatannya sebesar aset bersih. Tetapi kalau dasar yang dipakai adalah yang ketiga, maka perusahaan boleh menggunakan hanya aset bersih saja yang diakui maupun aset bersih dan goodwill, begitu, ya. Oke, kita berikan contoh. Kenapa contoh 2? Ya, contoh satunya ada di video yang 1 ya. Ini hanya sekedar untuk mahasiswa saya saja yang memegang buku saya ya. Tulisan contoh 2 ini hanya untuk memudahkan saja. Pencatatan contoh 2 itu adalah pencatatan pada perusahaan yang baru dibentuk, berarti PT Divani ya. Aset bersih yang diperoleh sama dengan nilai nominal saham. Ini yang paling sederhana, yang paling gampang. Ya. Begini, berdasarkan informasi pada contoh 1 di atas, PT Divani menetapkan bahwa pembagian hak kepemilikan berdasarkan kontribusi relatif aset bersih. PT Divani menerbitkan saham biasa sebanyak 150.000 lembar dengan harga nominal Rp10.000 per lembar. Berarti 1.500.000.000 nilai modal sahamnya. Maka jurnal yang diperlukan adalah di PT Divani, jadi ini angkanya 150.000 lembar. Jurnalnya adalah mencatat aset bersih. Aset bersih itu adalah aset dan kas. Pasti tidak termasuk goodwill. Pasti tidak termasuk goodwill. Ya. Caranya mencatat, kas dicatat. Maksudnya begini, kita berada di PT Divani. PT Divani itu menerima aset dari Alfian, Alvina, Alvinta, dari 3 perseroan yang melebur tadi. Ya, itu apa saja yang diterima? Yang diterima kas, catat.
kas, debit, totalnya berapa? 200 juta. Lalu piutang, lalu mobil, piutang, iklan dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, dan seterusnya. Kalau soalnya lengkap, harus ditulis akunnya satu persatu. Piutang usaha, perlengkapan kantor, perlengkapan toko, dan seterusnya. Ya. Tapi kalau di soal itu tidak lengkap, nama akunnya ya bolehlah, ini saya singkat ya, aset lancar non-kas 375 juta, aset tetap 1.450 juta, hutangnya juga dicatat, kewajiban lancar di jumlah dari ketiga perusahaan itu 150 juta, kewajiban jangka panjang di jumlah 375 juta, lalu modal saham yang diterbitkan adalah 150.000 kali 10.000, ketemunya 1.500.000 juta. Nyatanya begini, kalau aset bersih yang diterima sama persis dengan saham yang diterbitkan, tidak muncul agio, tidak muncul disagio. Perhitungannya seperti ini. Total aset yang diterima 2.025 juta, dari mana ini? 200 juta tambah 375 juta tambah 1.450 juta, ketemu 2.025 juta rupiah. Total kewajiban yang diterima, karena kewajibannya juga diterima, ditanggung oleh perseroan yang baru, 525 juta. Berarti aset bersih yang diterima 1.500.000 juta. Dapat aset bersih dari ketiga perseroan yang melebur tadi, jumlahnya 1.500.000 juta. Lalu saham yang diterbitkan nilainya juga 1.500.000 juta persis. Jadi dapat aset tapi juga nerbitkan saham. Nebusnya dengan saham. Dan tebusannya sama persis. Maka seperti ini jurnalnya. Mudah banget. Ini contoh 2. Kalau aset bersih yang diterima sama dengan saham yang diterbitkan. Contoh 3, kita buat yang variasi yang lain lagi. Apabila apa? Apabila aset bersih yang diterima, yang diperoleh lebih kecil dari nilai nominal saham. Nah, maka contohnya seperti tadi, tapi yang beda ini saja. PT Divani menerbitkan saham biasa sebanyak 180.000 lembar dengan harga nominal 10.000 per lembar. Berarti nilai saham tebusannya untuk menebus itu adalah 1.800.000 juta. Kita lihat jurnalnya. Atau sekalian saya jelaskan ininya ya. Ya. Total aset yang diterima 2.025 juta. Seperti tadi penjumlahan ini ya, penjumlahan ini. Disagio sahamnya jangan lihat dulu, jangan dilihat dulu, nanti dulu ya. Lalu total kewajiban yang diterima 525 juta, aset bersihnya berarti 1.500.000 juta. Dapat aset bersih 1.500.000 juta, kok harus menebus dengan saham 1.800.000 juta. Itu berarti nilai sahamnya jelek. Ya, saya ulang, nilai sahamnya jelek. Wong cuma menebus aset bersih 1.500.000 juta kok harus membutuhkan saham 1.800.000 juta. Berarti sahamnya ini saham yang jelek nilainya. Nah, karena jelek ya, aset yang diterima lebih kecil daripada saham yang harus ditebuskan ya. Itu artinya sahamnya nilainya jelek. Berarti ada disagio saham 300 juta. Caranya nyatat, kas debit sekian. Aset lancar non-kas debit sekian, penjumlahannya dari 3 perseroan tadi ya, tidak usah saya ulang-ulang. Aset tetap debit sekian, disagionya jangan dilihat dulu, nanti dulu, karena belum tentu disagio, bisa agio, walaupun dalam konteks ini adalah disagio. Ya. Kewajiban lancar 150 juta, kewajiban jangka panjang 375 juta, modal saham biasa 1.800.000 juta, total kredit dan total debit belum sama. Nah, maka menyamakannya adalah ini karena ada disagio ini 300 juta. Disagio tempatnya debit. Kenapa debit? Karena dia sebagai istilahnya apa ya, kerugian begitu ya, posisinya kerugian. Nilai sahamnya itu jelek ya, seperti kerugian. Masa untuk nebus aset 1,5 M kok harus pakai saham yang harga nominalnya 1,8 M. Itu berarti nilai saham itu rendah. Ya, begitu. Jelas ya, clear ya. Ini kalau aset yang diterima, aset bersih yang diterima lebih kecil.
Bagaimana kalau aset yang diterima lebih besar, Pak? Ini. Contoh 4, aset bersih yang diperoleh, yang diterima lebih besar dari nilai nominal saham. Masih sama, yang bedanya ini. Misalnya, untuk menebus aset bersih yang diterima dari ketiga perseroan, itu dibutuhkan PT Divani menerbitkan 120.000 lembar. Harganya 10.000 per lembar. 1.200.000.000. Gimana jurnalnya? Nah, ini langsung saja ya saya tunjukkan di sini. Total aset yang diterima 2.025.000.000, total kewajiban yang diterima 525 juta, aset bersih yang diterima berarti 1.500.000.000. Aset bersih yang diterima 1.500.000.000. Ditebus dengan saham seharga 120.000 kali 10.000, 1.200.000.000. Loh, aset bersih 1.500.000.000 kok cukup ditebus dengan saham cuma 1.200.000.000. Berarti sahamnya saham hebat. Saham yang luar biasa ini, ya. Saham yang nilainya tinggi, ya. Sehingga muncul agio saham 300 juta. Boleh saudara menggunakan akun tambahan modal di setor juga boleh, ya. Tambahan modal di setor. Tapi kalau bingung ya sudah agio saham dulu, ya. Nanti kalau sudah tahu, nah ini akunnya boleh pakai tambahan modal di store. Jurnalnya gimana? Seperti tadi, kas debit 200 juta, aset lancar non-kas tidak usah saya ulang, aset tetap debit ya 1.450.000.000, kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, modal sahamnya 1.200.000.000. Agio sahamnya jangan dilihat dulu. Kita jumlah, ini dijumlah, belum imbang karena ada angka agio saham ini. Agio saham tempatnya kredit karena seperti keuntungan ya. Seperti kenaikan nilai keuntungan 300 juta. Ya, itu. Clear ya. Itu ketika perusahaan menggunakan dasar 1 dan 2. Contoh yang dipakai tadi dasar 1 itu, ya. Karena apa? Ini pakai kontribusi relatif aset bersih. Nah, oke. Sekarang contoh 5. Bagaimana kalau pencatatan pada perusahaan yang baru dibentuk itu kita bandingkan yang tanpa pengakuan goodwill dan dengan pengakuan goodwill. Nah, kalau ada goodwill pasti dasarnya dasar yang ketiga. Contohnya, ini berdasarkan informasi pada contoh 1 di atas, PT Divani menetapkan bahwa pembagian hak kepemilikan berdasarkan kombinasi, ini dasar yang ketiga ini, kombinasi kontribusi relatif aset bersih dan nilai laba potensial. Lalu PT Divani menerbitkan saham biasa 180.000 lembar, harga nominal 10.000 per lembar. Jurnalnya ini. Ketika perusahaan yang baru dibentuk itu ya mengakui besarnya aset yang diserahkan oleh masing-masing perusahaan sebesar aset bersih tidak termasuk goodwill. Ya jurnalnya seperti tadi yang sudah kita bahas, kalau tidak termasuk goodwill. Perhitungannya seperti tadi. Tidak usah saya ulang, hanya saya jeda sebentar untuk saudara melihat saja. Atau saudara juga boleh pause video ini. Bandingkan dengan tadi menit kesekian tadi. Sudah pernah kita bahas ini. Kalau tidak termasuk goodwill. Datanya sama. Kalau termasuk goodwill bagaimana? Ini. Kalau termasuk goodwill berarti aset yang kita catat ini termasuk aset yang namanya goodwill. Yang totalnya 300 juta. Perhitungannya ada di video saya yang satu. Ya. Kas debit 200, aset lancar non kas debit, aset tetap debit, goodwill, karena goodwill itu aset, maka kalau muncul debit 300 juta. Kewajiban lancar 150 juta, kewajiban jangka panjang 375 juta, modal saham biasa 1.800.000.000. Perhitungannya begini. Total aset yang diterima 2.025 juta, total kewajiban yang diterima 525 juta, aset bersihnya 1.500.000 juta, ada goodwill 300. Aset bersih dan goodwill-nya 1.800.000 juta, saham yang diterbitkan ya 1.800.000 juta, persis sama sehingga tidak ada agio dan disagio. Saya ingatkan, apakah bisa Pak? Memungkinkan Pak, di sini muncul disagio atau agio? Bisa. Kalau saham yang diterbitkan misalnya 190.000 lembar. 190.000 lembar, berarti 1.900.000 juta. Muncul disagio. Atau kalau yang diterbitkan 170.000 lembar. Muncul di sini angkanya 1.700.000 juta. Berarti muncul agio saham. Tergantung. Nah, ini kebetulan kok sama persis saya membuatnya simulasi angka. Sehingga tidak ada agio disagio. Ya, kalau angkanya di sini berbeda,
antara aset bersih dan goodwill ini dibandingkan dengan saham yang diterbitkan berbeda, ya muncul agio dan disagio. Kalau nilai sahamnya rendah, muncul disagio. Kalau sahamnya tinggi, muncul agio. Ya, nilainya loh ya, nilainya. Ya. Nah, saudara, yang kita bahas barusan adalah jurnal atau catatan akuntansi di perseroan atau PT yang baru, hasil gabungan dari hasil konsolidasi tadi, PT baru, PT Divani. Nah, terus bagaimana pencatatan atau jurnal pada perusahaan yang bergabung, yang dibubarkan, ya? Di PT Alfian jurnalnya bagaimana? Di PT Alvina bagaimana? Di PT Alvinta bagaimana? Saya tidak memberi contoh lengkap Alfian, Alvina, Alvinta, tapi di sini saya beri contoh salah satu saja, yaitu di PT Alfian. Kalau PT Alfian bisa, ya Alvina dan Alvinta saudara harus bisa. Di PT Alfian kira-kira bagaimana? Berarti asetnya diserahkan, utangnya diserahkan, dapat saham, lalu sahamnya diserahkan kepada pemegang saham lama. Ya. Sehingga semua akun di PT Alfian harus tutup, harus nol. Perusahaannya bubar, akuntansinya juga catatannya, saldo-saldonya nol semua. Ya. Baik, contoh 6. Berdasarkan informasi pada contoh 1 di atas, PT Divani menetapkan bahwa pembagian hak kepemilikan berdasarkan kontribusi relatif aset bersih. PT Divani menerbitkan saham biasa sebanyak 180.000 lembar dengan harga nominal 10.000 per lembar. PT Alfian memperoleh alokasi pembagian saham sebesar 36.000 lembar. Lihat penyelesaiannya di contoh 1 ya, di video saya yang 1. Ya. 36.000 lembar itu bagaimana? Lihat di video saya sebelumnya. Akun modal saham PT Alfian menunjukkan saldo sebesar 250 juta, modal sahamnya Alfian loh ya, terdiri atas 50.000 lembar saham biasa dengan nominal 5.000 per lembar. Ya. Jurnal yang dibutuhkan untuk mencatat pembukuan di PT Alfian adalah gini, PT Alfian. 1. Menutup aset, kewajiban, dan penerimaan saham dari PT Divani. Maka yang ini nanti bacanya ya. Menutup aset, kasnya diserahkan, kasnya dikredit, ditutup. Kas kredit 50 juta sehingga kasnya nol ya. Aset lancar non kas, piutang, perlengkapan dan sebagainya. Sekali lagi kalau akunnya lengkap, terinformasi lengkap ya saudara jurnal sesuai nama akunnya ya. Karena di sini saya singkat, anggapan saya sudah semester atas sudah tahu ya. Ini saya singkat aset lancar non kas. Kredit 75 juta sehingga saldonya nol. Aset tetap kredit 325 juta untuk menutup aset. Laba tidak dibagi nanti. Jangan dilihat dulu ini. Berikutnya, kewajiban lancar kita tutup. Utang tempatnya kredit. Kalau ditutup kita debit. Kewajiban jangka panjang kita tutup. Ya, utang tempatnya kredit kita tutup, maka kita debit. Lalu dapat saham. Nah, dapat saham ini kan aset ini. Investasi saham itu aset. Kalau muncul debit 360. Saudara, ini ada laba untuk PT Alfian 60. Dari mana? Kok dapat laba 60? Iya, dia menyerahkan aset bersih 300 juta. Kok 300 juta, Pak? Ya ini asetnya di sini dikurangi kewajibannya di sini, itu totalnya 300 juta. Tetapi dapat saham 360 juta. Saya ulang ya. Saudara PT Alfian menyerahkan aset, menyerahkan utang yang aset bersihnya kalau dihitung itu 300 juta diserahkan, dapat tebusan, dapat ganti saham 360 juta. Berarti kan laba. Maka dicatat, laba tidak dibagi 60 juta. Atau saldo laba juga boleh. Saldo laba boleh, laba tidak dibagi juga boleh. 60 juta. Demikian Pak. Iya, tapi belum cukup. Setelah itu, modal sahamnya PT Alfian juga harus ditutup. Modal saham 250 juta, tempatnya kan kredit ya. Ditutup maka kita debit. Laba tidak dibaginya juga ditutup. Laba tidak dibagi PT Alfian itu atau saldo laba itu awalnya 50 juta. Terus dapat laba lagi 60 juta yang barusan saya bahas tadi loh, ya. Jadi 50 juta itu saldo laba sebelumnya ditambah 60 juta yang baru saya bahas tadi ya. Menyerahkan aset 300 dapat saham 360 kan laba 60. Sehingga totalnya 110. Lalu investasi saham-saham PT Divani ditutup, yang tadinya debit ini juga ditutup.
Karena apa? Kok ditutup? Awalnya kan PT Alfian menerima saham, dapat saham nih. Habis itu diserahkan kepada Pak Agus, Pak Budi, Pak Cahyo, Pak Didi, ya. Kenapa diserahkan? Ya, itu adalah pemegang saham PT Alfian, itu diganti dengan saham PT Divani. Karena PT Alfiannya bubar, diganti PT Divani. Serahkan lagi. Habis. Sehingga PT Alfian tutup, semua akun pasti saldonya nol. Kalau nggak percaya, dicek. Ya, akun mana yang masih dengan 2 jurnal ini. Semua pasti akunnya nol alias tutup. Demikian untuk di Alvina, saudara harus bisa. Di Alvinta harus bisa. Ini contohnya yang di PT Alfian. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Semoga maslahah untuk masa depan saudara. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.